teman kami itu bertanya kepada guru tak selaku direktur dan selaku pimpinan pondok. Beliau bertanya kepada Pak Kiai bahwa kenapa itu di pesantren kita disuruh salawat, sedikit-sedikit salawat. Kenapa kita itu? Kalau khutbah ada salawatnya, ceramah ada salawat, pidato sambutan ada salawatnya, sembahyang ada salawatnya, baca doa ada salawatnya. Kenapa itu? Salawat kan artinya doa. Kemudian sang teman ini melanjutkan, apakah Nabi perlu didoakan? Belum pikah salamat Nabi tak? Wah, ini namanya dulu masih ABG ini, pertanyaan teman saya ini. Belum pikah selamat itu Nabi tak? Kenapa didoakan nih? Misalkan ini, ada orang tua tak kasihan, ada saudara tak, ya kan? Manusia biasa pasti ada dosanya, didoakan supaya diampuni dosa, masuk surga. Kita ini semua para pendosa. Jadi berdoa minta ampun atau saling mendoakan supaya diampuni, ya kan? Oke. Kita kan pendosa, kita kan banyak maksiat. Tapi Nabi Muhammad kayaknya maksiat tidak ada kan? Iya, kita sepakat. Ada atau tidak? Tidak ada kan? Tidak ada. Bahkan dijamin surga. Nah, kenapa kita doakan Rasul dalam bentuk salawat namanya? Jadi doa kepada Nabi namanya salawat. Kenapa kita doakan Nabi? Kenapa salamat Nabi tak? Dibayanin juga. Ya kan? Butuhkah salawat tak? Sehingga harus bersalawat. Butuhkah Nabi Muhammad salawat? Apalagi kemarin baru-baru kita bermaulid. Apa Nabi bilang guru tak? Ya, dengan lembutnya Pak Kiai itu mengangkat tangannya. Itu hari betul jamaah. Saya kira eroni ditape. Mau minta angkat tangannya. Gapan seng. Ya kan? Kemudian Pak Kiai mengkepalkan tangannya. Oh, bukan ditampilin nih. Ditunjuki. Tidak juga. Sempat terbetik dalam hati saya ketika ada interaksi ini dari teman dengan Pak Kiai. Apa Nabi bilang guru tak dengan santainya? Nah, lihat ini ya. Saya ibaratkan tangan saya gelas. Pak Kiai, Nah, gelas. Ini gelas kah? Rasmi jetne, penumi air. Oke ya, penumi air. Namanya air sudah penuh, ditambahi lagi air, apa terjadi ibu-ibu? Tak tumpah kan? Nah, batak air kan? Kalau tidak dibunyi tak tumpah terus. Fulmi baru tidak dibunyi tak tumpah terus kan? Tak tumpah. Itu kan namanya teori gravitasi, teori Archimedes, ya teori fisika lah begitu kan? Nah, tak tumpah. Kita sudah tahu itu. Nah, apa Nabi bilang guru tak? Nah, ini kayak gini. Ini bagikan gelas. Nabi tadi gelas full. Nah, seperti kita, gelas kosong. Ataupun kalaupun ada isinya dosa juga. Nabi ini gelas full, ya, gelas full. Nah, kalau nu tambahi lagi salawat, nu doakan lagi Nabi tak, ya kan? Kirimkan lagi Al-Fatihah Nabi tak. Nah, itu tadi apa? Tambah air ya, air tambah air, tak tumpah. Maka Nabi bilang guru tak, maka pasti tertumpah pakai tangan tak. Cocok enak. Itu logika sederhananya kita bersalawat kepada Nabi tak. Nabi itu rasmi barakahna. Ada yang bisa bantah kira-kira? Nabi itu sudah penuh berkahnya, sudah banyak sekali rahmatan tadi. Aja tadi ketika bersambutan, ya, rahmatan lil alamin. Rasmi rahmatnya Allah di sini. Pengamasan Allah ada di semua di sini. Ya, ada semua di sini. Jadi penuhi berkah Nabi, rasmi, ya. Nah, anu rasi pun ditambahi, tak tumpai. Kepada siapa? Bukan ke tangan tak ibu, ke tanganku tuh. Itu juga. Maka siapa yang bersalawat kepada Nabi tak tumpai dapat kira-kira. Kata salawat, kata enggak paracina, barakana. Saya salawat, saya nak enggak barakana. Maka begitulah. Nabi bilang guru tak. Umpamanya kita salawat, Nabi Muhammad tidak butuh salawat kita. Mana tena salawat? Sekarang kita sepakat semua. Telepon semua orang Islam. Jangan salawat satu hari kepada Nabi Muhammad. Misalkan, biar sepakat kita tidak bersalawat sama Nabi tak.
Nabi Muhammad tetap selamat. Nabi Muhammad tetap jadi nabi. Beda kalau misalkan apa? Mulai dari bupati, wali kota, gubernur sampai presiden, kita telepon, kita sepakat semua, ya, lengserkan. Seperti dulu 98, bagaimana Soeharto, ya kan? Itu belum sepakat itu, baru banyak orang itu, ya kan? Belum 100% istilahnya, tapi banyak orang. Lengserkan, apa yang terjadi? Ya kan? Turun kan? Nah, tapi kalau Allah, Nabi Muhammad, jambu salawat Nabi Muhammad 1 hari, 2 hari, 1 tahun, tidak ada pengaruhnya. Muhammad tetap Muhammad. Yang jadi masalah kata ditambah tulu semua kalau tidak bersalawat. Iya. Tambah kurang 5 rakaat, ya kan? Nah, itu artinya kita yang parallu salawat nanti akan tetap pantul kembali kepada kita. Buat apa kita sholat? Sholat juga kan ibadah wajib. Oke, betul. Ya kan? Jadi kalau kita tidak sholat, kekuasaannya Allah tambah sedikit, misalkan. Tidak. Beda kalau HP tidak dicas, lowbat. Allah tidak disembah, tidak mempengaruhi. Ya. Kalau sepakat kita nih, ayo kita sepakat sembah Allah. Tidak bertambah juga kekuatannya Allah. Ya kan, gara-gara kita tidak. Apa artinya? Tidak ada pengaruhnya kita. Kita dikodong butuh sama Allah ini. Makanya berluki berzikir. Nah, kita diparallu sama Nabi tak. Maka kita perlu bersalawat. Ya kan? Nah, kalau kita belajar ilmu hikmah bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan ulama tasawuf itu dalam kata hikmahnya itu di akhir hayatnya dia tidak menunggu malaikat maut. Siapa kita pelajari kalau orang awam? Kita belajar dari SD. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat apa? Malaikat Israel. Ya kan, ditahu kan malaikat maut. Nah, tapi kalau kita orang belajar hikmah, para pandritata itu bukan malaikat natayangi, natayangi malaikat. Malaikat apa? Ata tonjin jo malaikat. Kata apa? Ata to. Berarti sama-sama hamba. Ya, masa hamba dijemput hamba pakai kuja. Ya kan? Bahkan mohon maaf ini. Oke, malaikat tidak pernah berdosa, tetapi yang jadi khalifah apa? Laqad khalaqnal ahsana fi ahsani taqwim siapa? Yang lebih mulia, malaikat atau manusia? Ya kan? Masa malaikat yang jemput siapa lebih mulia? Ya kan? Harusnya kita. Ya, maka seperti orang-orang waliullah, pandrita, gurutta dan seterusnya ulama-ulama kita dulu, maka ketika akhir nafas terakhirnya, selain anaknya nak tunggu misalkan, apanya nak tunggu, dia tunggu nak jemput naik. Kutunggu nabi tak jemput kak. Kutunggu langsung Allah. Kalau tak bisa Allah minimal nabi tak jemput kak. Selama ini kita bersalawat, kutunggu jemputannya ini, ya kan? Nah, iya dan seterusnya. Begitu umpamanya kalau kita berbicara tentang ilmu hikmah. Sebelum kita lanjutkan kata hikmah berikutnya atau apa yang tertulis di dalam kitab ini, kemarin kita berhenti terhadap ada katanya tentang kotak batin di dalam pelajaran spiritual. Ya. Kenapa kita berbicara ini? Kata hikmah sebelumnya itu kita berbicara tentang innamal a'malu binniyati. Itu materi kita minggu lalu ya. Ya, tentang niat. Ya. Kemudian di situ kita jelaskan kemarin bahwa nabi itu ada kemujizatannya, ada kehebatannya, ya. Apa kehebatannya nabi? Na tahu isi hatita. Istilah awamnya kontak batin. Jadi nak tahu, jadi walaupun orang tidak bilang naising. Makanya kemarin kita belajar Nabi bersabda, "Faman kanat hijratuhu." Siapa yang berhijrah, niatnya datang jauh-jauh dari kampungnya Mekah ke Madinah gara-gara baine. Tadi Nabi memberikan contoh misalkan gara-gara cewek, ya kan? Timbul pertanyaan, kenapa gara-gara itu? Oke? Kenapa gara-gara itu? Nah, kita bicara kemarin ada kontak batin, ada kehebatannya Nabi dan seterusnya. Ada pertanyaan dari sisi kiri, Ustaz, adakah betul begitu? Ya, jawabannya ilmu ini sebenarnya ada. Ya,
Ada amalannya? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Ya. Nah, makanya ada namanya akkareso. Akkareso tahu apakah malam ataukah apa? Akkareso mentongi, berzikir apa, beribadah, ya akkareso. Supaya ya minimal. Tapi ingat, kita belajar kemarin tentang ilmu ikhlas. Walaupun kita ibadah akkareso, ya, jangan semata-mata niat tak mau dapat itu. Saya mau lakukan ini, misalkan zikir ini selama 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, 10.000 kali, saya mau dapat pangisengan ini. Niat kita jangan itu saja. Dapat lagi pasal itu bahwa ikhlas. Jadi walaupun ada amalan, akkareso, ada zikir, ada salawat, ada solat-solat yang kita lakukan, ada amalan-amalan yang kita baca, tapi tetap niatnya apa? Lillahi ta'ala. Ya kan? Adapun ketika Allah terima pahala kita, Allah terima ibadah kita, na kasih ki, na upah ki, ya, na upah ki misalkan di Linoa, ya, ada orang bisa begini, ada orang bisa begini. Beberapa hari yang lalu itu, beberapa tahun yang lalu itu Pak Kiai biasa mengobati orang. Ya. Bu, misalkan syahadat ki dulu. Kemudian nanu dipakai, mungkin ujung jari tak disentuh atau tidak disentuh, dikasih begini. Tetapi misalnya itu guru tak, nak tahu, misalkan, nak tahu, itu hari saya saksikan sendiri. Apa yang bilang guru tak? Ada itu kuliah, terminal, pasar. Setelah itu ada sungai-sungai, jembatan. Manjak lagi situ ada kuburan-kuburan lama. Mungkin itu nenek tak bu. Ada lagi saudara. Oh iya, anu nak kakek kunjo waktu ku dicak di siaran joy. Ini tak dibagi mak. Tak dibagi mak. Pertanyaannya, Pak Kiai tidak pernah ke tempat itu. Bahkan bilang itu perbatasan, apa itu hari Nabi bilang itu, perbatasan Bone Sinjai, Bone Persinjai, nah sebuki perbatasan Sinjai. Ada nama daerahnya kalau paling cek perbatasan Bone Sinjai. Beliau itu hari di Makassar. Tapi kenapa bilang itu perbatasan Makassar ini? Oh iya, ku tahu itu. Gurutta ini ya secara zahir tidak pernah ke sana, tidak pernah. Tapi kenapa? Naliaki bahwa ada ini, bahkan tepat antara ini. Oh iya. Pertanyaannya, kalau tidak ada ilmu begini, kenapa pengen cocok? Ya, tebak-tebakan ji. Iya kan? Nah kalau sulap-sulap kah? Iya kan? Sulap-sulap kita biasa berapa ini? Tebak-tebakan. Anu ji itu. Biasa tipu muslihat di tangan dan seterusnya. Ini tidak. Kenapa bisa benar? Dan itu hari ibu, saya langsung saksikan. Nah bilang itu ibu waktu diobati, Masya Allah. Tapi Pak Kiai, memang berapa hari yang lalu itu mimpi kak. Ada air, ada ini, seperti yang kita bilang tadi. Ada terminal, ada pasar, ada sungai, ada ini, kemudian ini, ada gunung, ada situ ngambil kita, ada kuburan, mimpi kak. Dikasih lagi petunjuk. Oh ternyata disuruh untuk mengunjungi, mengunjungi. Nah, begitu. Kalau begitu, ada atau tidak begitu? Ya ada kan? Nah, itu hari saya sempat bertanya dalam hati, kenapa itu sedang gara-gara kuburan dicerita itu? Masa gara-gara kuburan orang sakit? Begini pembahasannya kalau ilmu hikmah. Ada seorang cucu tidak pernah silaturahim sama kakeknya, terutama kakeknya yang pendahulu. Jangan dulu cucu, orang tua mah dulu. Mungkin secara syariat kita semua pasti ini punya kakek, nenek, baik yang masih hidup, apalagi berapa lapis sudah meninggal. Ya, oke. Punya nenek semua ya. Kita tidak tahu di sini mungkin ada siapa tahu ada keturunannya Arif Balaka, ada di sini keturunannya Sultan Hasanuddin, ada keturunan apa gitu tidak ditahu gitu. Ya kan? Raja-raja Bone, raja-raja apa dan seterusnya kita tidak. Misalkan. Ya. Kemudian
Kita sebagai anak percaya atau tidak percaya ini? Ya, coba lihat. Secara syariat memang kita tidak dosa. Tidak dosa. Kalau kita tidak berziarah kepada situ, apa dosanya? Kalau tidak sambayang tahu dosa. Ya, tapi kalau kita tidak ke sana, oke, secara syariat tidak dosa. Tetapi secara hikmah, ya, adabnya dosa kita. Ya, tidak tahu diri. Ya, kenapa? Seorang cucu kalantu, bahkan cucunya lagi, yang anaknya lagi, kira-kira bisa tidak hidup, bisa tidak lahir kalau tidak dari kakeknya. Ya, oke, ujung-ujungnya Allah, memang ujung-ujungnya Allah cocok ya. Tapi bisa tidak? Jangan jauh-jauh kita atas jasa-jasa orang tua kita, bisa tidak kita sampai sini? Ya kan? Kita di sekolah tinggi-tinggi, di sekolah apa, dikasih dibiayai sampai sekarang, itu kan orang tua kita. Iya. Makanya saya katakan tadi bapak-bapak ibu-ibu, terkadang kalau dikatakan ilmu syariat tidak dosa, jangan makin kunjungi itu, buat apa? Bahkan ada itu golongan, bahkan orang tua pribadi tak usah disiarai, ada itu golongan begitu. Terserah bapak-bapak ibu mau ikuti, kalau saya tidak mau begitu. Jangankan orang tua saya misalkan yang ada yang sudah meninggal, ya, kakek-kakek saya berapa lapis kuboya, ya. Kalau tidak kudapat kuburannya, minimal kudoakan nih, ku tahu namanya. Ya Allah, berikanlah misalkan ampunan dosa kepada kakekku. Kukiringan Al-Fatihah berapa lapis, 3 lapis, 10 lapis dan seterusnya kalau perlu. Itu dikirimkan. Itu apa artinya? Patabik-tabiki. Itu apa artinya? Adab, ya. Adab. Itu. Makanya mungkin ini dikasih garding ini atau apa, dikasih ingat dikasih ingat kenapa tidak ingin ke apa dan seterusnya dah. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu begini sebenarnya ada ya. Jadi tadi dicontohkan ada kontak-kontak batin. Kalau nabi namanya apa? Mukjizat. Kalau waliullah tadi bisa begini, nah tahu kontak batinnya apa namanya? Karomah namanya, karomah ya, dan seterusnya. Jadi kita kembali bahwa hal ini bisa ya. Kemudian Pak Haji kalau mau lagi latihan-latihan, sebenarnya ilmu ini satu intinya, zikir dengan banyak, dengan berkualitas, satu ji. Tadi Pak Ketua bertanya, tadi saya itu biasa kalau di kendaraan dari sini baru 1 kilo mau berzikir tak 1 kilo tapi dilupai. Perjalanan 5 kilo, ya kan? Mungkin setengah kilo dia berzikir, selebihnya itu dikalupai nih, ya kan? Pakai apa kita berzikir? Tidak ada ji, sambil berkendara ji. Iya. Makanya kita sebenarnya perlu namanya alat bantu. Ya. Apakah alat bantunya bisa dalam bentuk tasbih cincin, tasbih batu, ya, alat-alat supaya kasih ingat sebegini. Kasih ingat. Ya, saya sudah rasakan itu. Kalau ada di tangan saya ini ada begini, enak berzikir begini, cek. Biar naik motor orang, naik mobil, enak cek. Tapi kalau tidak ada tertempel misalkan ibu-ibu, makanya bagus itu ibu-ibu. Kalau ada tertempel itu mengingatkan, itu pakai ingat itu, ya, cek untuk berzikir. Tapi kalau tidak ada, tapi kalau memang ahli, biar tidak pakai alat berzikir di otomatis. Kalau ahli, saya berikan contoh, ada sini guru matematika dulu, ya. Orang yang tidak tahu matematika kalau bagaimana? Macakar ki, kalkulator, tidak tahu ki. Ya, susun, tambah kali-kali susun. Sudah bisa jago-jago bisa dikit, macakar ki. Tapi mama kandung saya, dulu guru SMA 5 pensiun, guru matematika itu. Mama kandung saya, ya, yang sudah kepala 7 menjelang 80 tahun, ya. Entah kalau sekarang ya, tapi dulu kalau macakar ki tidak pakai pulpen ji. Nggak tahu di otaknya jika pemecahkan tetap begini je. Ya. Jadi kalau orang tidak tahu pakai kalkulator. Sudah mulai jago, bagaimana? Macakar. Ini tidak macakar begini. Oh, begini cepat. Iya. Begitu. Kita juga begitu. Kita ini pemula, saya pemula, kita semua belajar, pakai alat bantu. Tasbih apakah dan seterusnya pakai alat bantu. Ya, kalau kita sudah jago, sudah bagus,
Walaupun kita tidak ada di sini, bersikir terus ini. Itu gurutta itu, waliullah itu dalam pelajaran-pelajaran hikmah. Sikirinya itu sesuai dengan tarikan napas. Wih, jangan makin bayangkan bagaimana banyaknya. Sikirnya itu sesuai dengan detak jantung. Berapa kali nih itu? Kalau sikir paling-paling 1000, 2000, nya capak dan huruf kah? Angkanya nya capak kah? Ya kan? Kalau seiring dengan tarikan napas, dengan seiring dengan detak jantung, berapa angka itu bapak-bapak ibu, ya kan? Nah, itu. Kita juga biasa terkadang lupa. 1000 mi atau 2000 mi itu. Oke, bagus. Itu pemula. Yang penting mau berusaha. Akar reso. Kalau ulama-ulama kita, riolowa, kan ini baru ada alat-alat begini. Ya, baru alat-alat. Dulu tidak ada alat begini. Alatnya dia tak payah nih. 1000 mi. 3.300. Nice nih. Jadi dia aneh, virtual ki dia nuna. Berapa angkanya? Virtual ki kan gitu. Virtual ki. Seakan-akan nice nih. Tag. Berapa ini? Berapa ini? Ini begitu. Jadi ada biasa begitu, ya. Oleh karena ini sebenarnya kita olah sedikit demi sedikit. Saya hanya ingin menginginkan bapak-bapak, ibu-ibu bahwa ini kita bisa percaya, tidak percaya, dan ini memang ilmu agak jarang dibahas dan seterusnya. Tadi saya kembali tentang bagaimana kontak batin dan mimpi. Mimpi itu bisa sebagai sarana petunjuk, bisa juga sarana tidak. Nah, jadi rupa-rupa itu mimpi ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ada namanya mimpi basah, jangan ini dibahas gitu. Mimpi basah, ya kan? Ada juga mimpi setan. Apa itu kalau mimpi setan? Biasa orang kalau tidur mau maaf ini, tidak berwudu ki, atau tidak sholat ki, tidak bersikir ki. Sekarang itu saya lihat banyak itu mimpi-mimpi tidak benar. Kenapa? Sambil main HP, Facebook, TikTok, apa, ya kan? Tak tidur ki, cek. Bukan bismillahirrahmanirrahim yang baca. TikTok. Katanya bolak-balik status-status apa kan untung itu teh tak tidur nih, iya kan? Status-status nak baca pantasang tak bolak-balik juga nuna mimpi nah, ya kan? Ada mimpi begini pose apa dan seterusnya. Oke, kita itu. Tetapi kalau penderita kita mimpi, ulama-ulama kita itu mimpi, jangan jauh-jauh. Nabi Muhammad dalam kitab dijelaskan, mimpi adalah satu dari tanda 41 tanda kenabian Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Sebelum itu Jibril datang usia Nabi Muhammad 40 tahun. Ya. Pengantarnya itu, latihannya itu dalam mimpi. Ya, Jibril ini secara nampak dengan kasar datang kepada Nabi Muhammad di Gua Hira itu 40 tahun. Ini tidak terjadi tiba-tiba bapak-bapak ibu. Sebelumnya Nabi Muhammad bermimpi. Ya, dalam kitab Rahiqul Makhtum itu dikatakan bahwa ya itu namanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, mimpi benar. Jadi mimpi. Contoh, ya, kenapa kita kemarin Idul Adha menyembelih kambing, sapi dan seterusnya? Ya, kita tahu kisahnya kan, Nabi Ibrahim ya. Berawal dari apa? Mimpi kan? Mimpi. Itu kalau orang-orang benar, mimpinya juga itu benar. Mimpinya itu benar. Makanya itu tadi ada tante itu, ibu-ibu itu ketika dipegang sama Pak Kiai sepintas, didekati tangannya begini, bilang, iya mimpi kak begitu. Berarti benar, cocok ya, benar. Nah, itu namanya ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu, itu namanya kekuatan ruh namanya. Saya ulang, ini pertama kali kita membahas tentang ruh, tapi kita akan membahas tentang ruh sedikit saja. Kenapa? Kena ke pasal. Yas'alunaka 'anir ruh. Nabi Muhammad ada yang tanya kau tentang ruh. Ya, maka katakanlah ya, tentang ruh yang dibahas itu wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ilmu kita tentang membahas ini sedikit ya. Jadi sedikit-sedikit dulu dibahas. Oke. Kalau kita berbicara tentang roh, coba lihat. Orang yang tidur bermimpi berarti rohnya keluar. Dalam Al-Qur'an dikatakan kalau kembali lagi berarti talasa nih. Ya, tapi kalau rohnya tidak kembali bagaimana? Inna lillahi. Sambun roh. Ibu-ibu biasa dengar sambun tidur. Kembali. Oke, mimpi tidak kembali. Mimpi tidak kembali. Oke, ada itu.
Jadi kekuatan ruh itu bapak-bapak ibu-ibu, karena hikmah itu spiritual itu berbicara tentang roh, tentang jiwa, sukma yang ada di diri kita, kekuatan roh ini. Jadi ketika ya ruh ini bekerja, mohon maaf, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh tempat. Saya merasa di ibu-ibu ini mungkin pernah, di bapak-bapak juga ada sebagian biasa begini ke ibu-ibu, bapak-bapak biasa bilang kayak begini, tunggu dulu, ini kejadian kan pernah kualami. Ada ibu-ibu pernah rasa begitu? Jangan dulu. Ada bapak-bapak begitu pernah haji? Kenapa pernah kualami? Padahal baru hari ini, misalnya ini tahun 2025. Tapi pernah kualami. Kenapa? Bukan masa lalu, tidak. Persis, misalkan persis begini, persis ini. Pernah kualami ini, pernah kualami. Kenapa bisa itu? Kalau istilah barat namanya dejavu. Kalau istilah barat, ya dejavu, seperti tak ulang kembali. Jawabannya adalah ruh kita. Anggaplah kita itu hari, anggaplah tahun lalu kita membayangkan atau memimpikan ini perjalanan. Ingat apa tadi rumusnya? Perjalanan ini apa? Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh ini tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, berarti anggaplah mimpi tak tahun lalu, tapi dia melintasi 1 tahun misalkan. Ruang dan waktu bagi ruh tidak terbatas. Berarti dia berada di ruang ini, kemudian kembali lagi. Itu hebatnya itu. Makanya nabi-nabi kita itu biasa terkadang ada prediksinya benar. Nesting. Tapi ujung-ujungnya Allah yang tanya itu. Ada prediksinya benar. Oh begini. Dan ini sudah banyak kejadian. Misalkan, 3 hari mami kak mau mati. Misalkan 40 hari mami kak. Ada orang begitu. Percaya tidak percaya ibu-ibu, ada tak satu-satu itu di lingkungan tak begini orang nak. Ada. Berarti kalau anu mustahil, kenapa nesing? Siapa tanya ki? Iblis, malaikat, tidak ada yang mau begitu, tidak sampai. Ya kan? Apa rumusnya dalam Al-Qur'an? Ya, itu namanya yang mengetahui alam gaib illallah. Ya, Allamul ghuyub. Jadi yang mengikuti alam gaib itu cuma Allah. Datang lagi orang yang kurang paham. Mohon maaf, saya katakan kurang paham. Manusia ustaz. Dalam Al-Quran dikatakan yang tahu alam gaib cuma Allah. Oke, betul. Dalam Al-Quran dikatakan yang mengetahui alam gaib, roh atau apa itu tadi perjalanan penyesuaian. Oke, dalam Al-Quran dikatakan hanya illallah, hanya Allah. Ya. Tapi ingat, saya berikan contoh. Ada rahasia negara. Ya. Yang tahu rahasia negara apakah cuma presiden? Ya, jawabannya pasti ada misalkan protokolernya, ada misalkan staf ahlinya, ada ajudannya. Juga mungkin dia tahu. Ya kan? Mungkin dia tahu. Kenapa ada itu biasa rahasia negara? Setiap presiden dikasih tahu, ini ada rahasia negara begini, ada dokumen negara, dokumen rahasia negara yang tahu. Siapa tunjukkan presiden bahwa ada dokumen ini? Ya kan? Orang-orang terdekat itu ya. Orang-orang di situ birokrasi terdekat. Ya, anggaplah kita eselon 2, eselon 1 itu. Ya kan? Nah, sama juga ini. Rumus awalnya Allah yang tahu alam gaib. Tapi kalau Allah tanya Nabi Muhammad misalkan, kalau Allah tanya orang terdekatnya, hamba-hamba orang terdekatnya, orang-orang soleh, orang-orang pilihan, Allah kasih sedikit raci-raci barakah. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Cuma kita tidak tahu karena jauh dari Allah. Siapa kita, tidak ada apa-apanya jamaah. Ya, tapi kalau orang terdekat, kalau Allah mau sedikit bocorkan rahasia, secara umum kita tidak tahu kapan meninggal. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kecelakaan, meninggal, kebakaran, apa tabrakan, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak ada, nauzubillah. Kita tidak tahu. Ya kan? Tetapi kalau Allah sedikit kasih tanda. Gini. Misalkan tanda yang paling besar. Mau ke perjalanan. Kau dipakai siap tak? Pertanyaannya, siapa kasih gitu pakasia? Ya. Padahal kenyam maki, sediakan maki ini ada di uang di kantong misalkan perjalanan tike apa, ya kan? Ya kan? Bukan pas-pas, memang berlebih misalkan ya ada ini, ya kan? Bukan sembarang ini memang kita persiapkan sudah 1 bulan, sudah matang apa, tapi tiba-tiba kau dipakai siap kun misalkan. Tidak baik ini perasaanku ini.
Tunda deh, minimal tunggu 5 menit, 1 jam atau apa ke, atau besok ke, atau tunggu dulu satu apakah, ya kan? Atau bagus dulu pakai syaku. Kenapa ada biasa perasaan begitu? Kau dipakasi ya kan? Jangan dulu. Anu ka dulu pikiran, enggak enak perasaanku. Kenapa malas kah tiba-tiba pergi situ? Padahal kemarin-kemarin tapi kenapa tiba-tiba malas kah? Atau kenapa tiba-tiba pasti hujan? Pak. Yang turunkan hujan itu siapa? Allah kan? Bukan setan kan? Yang turunkan hujan kan? Kita sepakat itu. Allah. Langsung tiba-tiba jatal. Oh iya, untung tidak jadi, untung hujan juga. Tidak jadi dia caraya atau apa aja. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Ada biasa begitu. Kalau kita bilang kebetulan, kalau saya tidak percaya kebetulan, belajar kita hikmah, kita tidak percaya kebetulan. Itu semua ada suratannya, ada ilmunya. Lebat diukir ini, ada di kadarnya semua, ada rumusnya semua itu. Ya. Kalau tidak percaya ibu-ibu, kita hari ini ketemu, ya, kita baku tata sekarang, kita ketemu. Ini sebenarnya percaya tidak percaya bukan kebetulan. Saya sudah berapa sahabat akrab saya, mulai dari pesantren sampai di kuliah. Ternyata saya lacak sahabat akrab saya dan seterusnya. Ternyata mungkin nenek sama, atau mungkin nenek bersahabat, atau mungkin nenek dulu baku kenal kita cucu-cucunya tena di baku iseng. Jadi ada kemungkinan begitu. Ya kan? Nenek tak dulu mungkin baku temanji. Atau mungkin si kampung kita ternyata sama-sama orang ini, orang Maros, orang Goa, orang apa. Jadi pernah kat di situ apa? Gitu. Siapa tahu nenek tak dulu ya kan sama. Nenek dulu acikani ji. Nenek tak dulu baku temani atau apa dan sebagainya. Nah, sehingga kita ternyata cucunya sengaja tidak sengaja, ketemu di sini. Iya, ketemu di sini, ketemu di sini. Kenapa mau maaf? Ahli maksiat di luar sana tidak datang ke masjid. Mungkin dia nenek tak lain jalurnya. Mungkin dia lain juga jalurnya. Mungkin dia dulu gerombolan parampoki atau apa, nauzubillah atau apalah. Kita di sini mungkin di sini keluarga Karain dulu, keluarga raja, atau ada Galarra, ada Lokmo. Lokmo itu semacam juga ulama Panrita, apalagi di sini kita itu Lokmo Kariantang. Jadi Lokmo Riantang itu bapak-bapak ibu-ibu yang dekat dari sini, ya, itu adalah guru spiritual dari Tuan Tasalamaka Yusuf. Ya, Tuan Tasalamaka Yusuf kita kenal itu. Gurunya ya, Lokmo Kariantang di situ, Lokmo Kariantang, ya. Dan seterusnya. Jadi kita kembali. Jadi pelajaran kita hikmah ini kita berbicara tentang bagaimana keadaan-keadaan spiritual yang ada di dalam kita, kemudian kita kaji, kemudian jiwa ini kita olah dengan cara zikir, bertafakur dan seterusnya. Kalau Allah kasihkan barakah, alhamdulillah. Kalau tidak kasih barakah, jangan putus asa. Kalau putus asa itu tandanya tidak ikhlas. Sudah zikir kok ini, tapi tidak ada hasilnya. Kalau begitu ucapan tak kena pasal, itu ciri-ciri orang tidak ikhlas. Tapi kalau orang berzikir ada tidak ada nakaresoi, berarti itu tandanya ikhlas, bapak-bapak. Ada orang kan tunggu 1 hari, 2 hari, 1 tahun nakaresoi, tidak ada perubahan. Jangan mau deh lakukan, misalkan itu ciri-ciri tidak ikhlas. Tapi kalau ada dites Allah, cek. Tapi ternyata dia tetap lakoni, itu menunjukkan dia lillahi ta'ala. Kalau orang karena ikhlas, dapat biasa pada akhirnya, ya. Mungkin demikian dari kami. Mohon maaf kalau lebih 1 menit 2 menit. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kesimpulan yang pertama adalah ilmu ini adalah ilmu yang mengkaji tentang jiwa, tentang roh, tentang batin. Maka fungsi saya dipanggil ini dan fungsi kitab ini kita kaji supaya kita sama-sama minimal tahu dulu, kenal dulu bahwa ada paling ilmu begitu. Ya, tidak bangka-bangka dulu langsung. Mau dipercaya, alhamdulillah. Tidak dipercaya, yang penting jangkit dulu langsung. Bidah salah-salahkan dulu. Siapa tahu belum mampu. Tapi kalau kita sudah rasa-rasa, sudah ada nih benarnya sedikit kita rasa, masuk di akal tak, masuk di otak tak, di perasaan tak, alhamdulillah. Sedikit-sedikit, ya, tak sedikit-sedikit. Contoh ini botol kan? Ya, botol kol yang botol ini. Ada 1 ember, 1 baskom, air langsung kutumpan nih, tek. Ya, tidak masuk ini.
Ya kan? Sedikit-sedikit. Ataupun kami langsung bahkan tertiling ini teh. Ini yang ada di sini langsung tumpah. Habis nih. Sikat uang langsung ditumpah. Tapi tak sedikit-sedikit. Tak sedikit-sedikit. Bahkan dikasih kijolo apakah, ya kan? Dan seterusnya supaya kita belajar dasar sedikit. Kemudian pesan saya kedua, jangan kita malas ibadah gara-gara tidak ada seakan-akan efeknya ibadah kita. Ustaz, rajin ku musikir, rajin ku sholat. Kenapa kehidupanku begini-begini Ji? Jangan kita begitu. Kalau begini berarti menunjukkan tidak ikhlas Ki. Karena ada dicari, niat diboya. Harusnya kita beribadah jangan ada cari. Allah mau saja tujuan tak. Kalau masih ada begini, kenapa jamangku tidak tambah kaya kah, tidak tambah mobilku, tidak tambah nuku begini. Jangan apa nih? Kalau begini tidak ikhlas Ki. Nah, saya mengutip kata hikmah itu, ada seorang hamba itu, mohon maaf ini kita tambah 1 menit. Sudah bunyi, pas. Ada dalam riwayat itu dikatakan ada hamba rajin berzikir, rajin berdoa, ya. Tapi dipending dikabulkan doanya. Ada juga hamba berdoa, begini Nabi bilang Allah, berdoa itu hambaku, dah kusuka carana, kabulkan cepat deh. Ada begitu. Tapi ada juga hamba Allah berzikir berdoa, jangan dulu hari ini kukabulkan deh. Kusuka carana berdoa, kusuka caranya berzikir, ya. Kutunda dulu beberapa hari, beberapa bulan, maka dengar Ki, kusuka caranya berdoa, gombal-gombalnya itu, masuk-masuknya itu, menangis-menangisnya kusuka Ki. Kalau ku kabulkan sekarang, siapa tahu nih, lalu umpama atau apa, maka dulu dengar Ki dulu, dan dengar Ki setiap hari apa dan seterusnya. Dalam riwayat dikatakan ada juga cara pengabulan doa begini, ya. Siapa tahu doa tak ini mau jina dengan Allah sebenarnya, mau kita lihat Allah, ya. Jadi jangan Ki membuat kita putus asa atau mengurangi keyakinan kita gara-gara doa kita sedikit tertunda. Ya, kita harus yakin bapak-bapak, ibu-ibu, Allah kita itu maha kuasa, maha hebat. Mungkin demikian dari kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.